Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Situmorang dari kelas 11 CI 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Federasi dan Front Sawo Matang serta cita-cita persatuan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Federasi dan Front Sawo Matang. Dengan belajar dari perjuangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para pemuda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin sendiri. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tetapi belum mampu membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922. Konsentrasi radikal dimaksudkan merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya. Gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi itu sudah lama didengungkan oleh PI. Persatuan menjadi salah satu asas perjuangan PI. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan diperlukannya blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik atau organisasi-organisasi pergerakan yang berbasis komunis maupun nasionalis, yang agamis maupun yang sekuler, guna menghadapi penjajahan pemerintahan Belanda. Namun sayangnya, pada tahun 1926 dan awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan pada akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front sawo matang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Dalam hal ini harus mencerminkan sifat sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai macam orientasi dan aliran yang beragam. Soekarno segera menemui beberapa pemimpin organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Soekarno juga bertemu dengan Dr. Skiman sebagai pemimpin besar Partai Serikat Islam atau PSI yang merupakan sebagai organisasi atau partai yang cukup besar di Indonesia. Pertemuan dan diskusi dilakukan untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. Ada pemikiran bahwa organisasi baru hasil federasi itu akan diberi nama Persatuan Rakyat Indonesia. Bahas secara resmi tentang ide federasi tersebut, maka pada tanggal 17 sampai 18 1927 diadakan rapat di Bandung. Tersebut dihadiri oleh perwakilan dari BU, TNI, SI, PKI, beberapa organisasi pemuda seperti Sumatran Bon, Tawi dan Pesudan, kelompok studi Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Dan sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin. Akhirnya terbentuk kepengurusan tetap PPPKI, yaitu antara lain dan penasehat yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Skiman, Ketua Iskak Kok
Cokro Adi Suryo, sekretaris dan merangkap sebagai bendahara yaitu Dr. Samsi. Tujuan dari PPPKI yaitu sebagai berikut. 1. Mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Menyatukan arah dan cara bereaksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya seperti Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Cita-cita persatuan. Munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. Tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan, bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama yaitu Tri Coro Darmo. Tri Coro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Organisasi Tri Coro Darmo, para anggotanya cenderung Jawa sentris, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya di Solo pada 12 Juli 1918, nama Tri Coro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Harapannya, masyarakat dan komunis Sunda di Jawa Barat dan juga kaum Betawi bergabung dalam Jong Java. Pada dasarnya, Jong Java ini bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Organisasi ini lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Namun, dalam perkembangannya, atas usul Samsur Rijal pada Kongres Jong Java tahun 1924, bahwa anggota Jong Java itu dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik, dan kelompok kedua yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut bergabung dalam gerakan politik. Organisasi Jong Java ini telah mendorong lahirnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya pada tanggal 9 Desember 1917, organisasi pemuda Jong Sumatera Bon. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Sumatera yang ada di Jakarta. Tokohnya antara lain yaitu Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Tujuannya yaitu untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar pelajar dari Sumatera. Tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang bernama Jong Minahasa. Disusul berikutnya berdiri Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo atau Kalimantan. Kemudian Sekarukun, yaitu organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi ini berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Dan dikembangkannya organisasi-organisasi itu untuk mempersatukan para pemuda dan pelajar yang merupakan keturunan dari orang tua yang berasal dari daerah-daerah yang bersangkutan, atau misalnya anggota Jong Celebes, para pemuda atau pelajar keturunan orang tua dari Sulawesi. Jong Ambon, para pemuda keturunan orang tua dari Ambon, dan begitu seterusnya. Berkembang organisasi pemuda dari berbagai daerah, juga muncul organisasi keagamaan. Sebagai contoh dari penganut agama Islam yaitu Jong Islamiten Band atau JIB. Organisasi ini atas ide Agus Salim setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam ke Jong Java ditolak. Oleh karena itu, dibentuk Jong Islamiten Band untuk mewadahi para pemuda yang berasal dari kalangan Islam.
Sebagai ketua JIB, dipercayakan kepada Syams Rujal dan Agus Salim sebagai penasihat. Sekalipun berbasis Islam, JIB memperjuangkan persatuan nasional. Tangan organisasi-organisasi pemuda tersebut semakin meramaikan suasana pergerakan kebangsaan Indonesia. Lagi setelah beberapa organisasi pemuda mulai bersentuhan dengan partai politik. Sebagai contoh, pada lustrum pertama Jong Sumatranbon pada tahun 1923. Lustrum itu, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang bertajuk De Meleske Taal in Het Verleden, Heden en Inide Toekomst, atau dalam bahasa Melayu yang berarti di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Muhammad Yamin melontarkan gagasan betapa pentingnya sebuah majalah kebudayaan yang diberi nama Malaya, atau nama ini dalam rangka mengambil hati penduduk Malaya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris. Gagasan ini dapat dimaknai bahwa perlunya Indonesia memiliki bahasa pengantar yang bersumber dari budaya sendiri atau Restu Gunawan, Pemuda dan Perempuan dalam Dinamika Nasionalisme Indonesia dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Begitu juga Jong Java setelah tahun 1924, nuansa politik semakin jelas. Sementara itu, JIB sudah sangat kental dengan gerakan politik. Dengan demikian, telah terjadi perubahan pesat dan radikal di lingkungan organisasi pemuda. Organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatranbon, Jong Ambon, Jong Celebes, dan pelajar-pelajar Minahasa, serta Sekarukun. Pertemuan ini dibahas antara lain tentang rencana Kongres Pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Setelah dilakukan berbagai persiapan, maka pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah wadah badan sentral. Keberadaan badan sentral ini dimaksudkan untuk menetapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Gagasan persatuan itu dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dalam kongres itu. Sumatro misalnya, tampil sebagai pembicara dengan topi Gagasan Persatuan Indonesia. Bahder Johan tampil dengan topi Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia. Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Jako Sidio Poero berbicara tentang Rapa Lumu. Paul Pinotaan berbicara dengan tugas agama di dalam pergerakan nasional. Dan Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Muhammad Yamin yang disampaikan dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam lustrum pertama Jong Sumatranbon. Saat itu, pidato Muhammad Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoi Kes bahwa kelak Muhammad Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak.
Kongres Pemuda pertama telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa persatuan. Pada saat kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang dipilihnya antara lain adalah bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Setelah dipilih satu di antara dua bahasa tersebut, maka akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang juga dikenal sebagai bahasa Indonesia. Pada akhir Kongres Pemuda pertama saat itu, telah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hanya ikrar pemuda yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari Kongres Pemuda pertama. Demikian, maka dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda pertama telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu muncul dari M. Tabrani. Muhammad Yamin agak keberatan dengan usul tersebut, namun setelah berdiskusi dengan Sanusi Pane dan Adi Negoro, maka disepakati yang diusulkan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih.